Pak Robert, tadi kan Pak Atan mengatakan di kedepannya sebaiknya mungkin menyisakan setidaknya 2 level saja, tapi bertahap. Nah, pandangan Anda seperti apa sih Pak terkait dengan penyederhanaan struktur organisasi di lingkungan Pemda ini? Ya Mbak Sasa, kalau melihat tantangan depan mata ya, tantangan di mana birokrasi kita sesuai dengan Grand Design 2010-2024 dan roadmap reformasi birokrasi 2020-2024, kita ini kan menuju suatu imajinasi besar sebagai suatu birokrasi berkelas dunia. Nah, sebagai suatu birokrasi berkelas dunia, tentu tantangan-tantangannya juga itu sifatnya adalah global gitu ya, maupun nasional dan lokal gitu. Di mana kita butuh birokrasi yang luas dan lincah, yang agile. Agile itu berarti bagaimana dia kemudian mampu beradaptasi dengan lingkungan yang selalu berubah, atau bahkan kemudian tidak hanya beradaptasi, dia juga mampu mengkreasi perubahan-perubahan yang ada. Nah, kalau kita melihat birokrasi kita hari ini, dari sisi struktur kelembagaan, persis tadi yang disampaikan Pak Bupati, ini memang mewarisi struktur lama, struktur yang dipakai di zaman kolonial, di mana memang struktur diciptakan untuk mengendalikan aktivitas masyarakat. Jadi birokrasi itu memang lebih berorientasi pada pengendalian kontrol terhadap publik ketimbang pelayanan gitu kan. Dan ini kalau bicara teori tadi sudah disampaikan, ini persis seperti yang dikatakan oleh Weber dengan tipe ideal birokrasi yang memang lebih berorientasi pada upaya kontrol terhadap publik gitu. Nah, hari ini tentu tidak bisa seperti itu Mbak Sasa. Kita sudah mulai mengubah persepsi diri dari kekuasaan ke pelayanan, bahwa birokrasi itu bukan pranata kekuasaan semata, ya, memang dia adalah bagian dari alat kerja untuk menjalankan kekuasaan pemerintah, tetapi lebih dari itu dia adalah pelayan publik. Perubahan dari power culture menjadi service culture. Nah, dalam konteks ini kemudian tantangan depan mata adalah bagaimana kemudian masyarakat atau publik dilayani secara optimal gitu ya, dan untuk itu kita butuh input birokrasi yang memang itu isinya adalah pengetahuan dan keahlian. Input itu adalah SDM aparatur. Selama ini orang itu mau dia punya pengetahuan yang bagus atau enggak, punya keahlian yang spesifik atau tidak, kalau dia sudah menduduki suatu jabatan, Mbak Sasa, seolah-olah dia itu punya kemampuan secara pengetahuan, padahal belum tentu. Maka kemudian memang proses perampingan birokrasi dalam konteks peralihan dari struktural ke fungsional dan kemudian penyetaran jabatan, dan nanti kita berharap rekrutmen birokrasi yang baru atau SDM aparatur yang baru juga sudah mulai mengarah ke sana. Itulah bagaimana kemudian menciptakan birokrasi berbasis pengetahuan, birokrasi berbasis keahlian khusus. Bahwa kalau kita kemudian bahasa berhubungan dengan birokrasi di Indonesia, itu sama seperti bayangan saya ketika kita berhubungan dengan birokrasi di Singapura, berhubungan dengan birokrasi di Tiongkok, di Korea Selatan, di mana ketika orang berhubungan dengan birokrasi di negara-negara tersebut, itu sama dengan dia berhubungan dengan 5% warga terbaik di negara itu. Karena memang isinya birokrasi kita adalah orang-orang terbaik, yaitu adalah 5% dari warga terbaik itu mengisi birokrasi. Nah, Indonesia hari ini belum seperti itu. Maka kemudian sambil menunggu rekrutmen baru yang isinya adalah orang-orang berkelas dunia juga, tamatan-tamatan kampus yang luar biasa begitu dengan lulusan-lulusan terbaik, yang ada depan mata kan cukup banyak aparatur Oke. birokrasi atau SDM aparatur kita yang itu di struktural. Maka kemudian sekarang mereka dialihkan, tetapi harapannya bahwa proses peralihan ini bukan otomatis. Proses peralihan ini tetap melalui suatu proses in passing, di mana dipastikan bahwa yang dialihkan itu adalah orang-orang yang memang punya pengetahuan untuk keahlian khusus, dan dia kemudian menempati jabatan fungsional yang sesuai dengan keahliannya. Itulah yang disebut Oke. dengan sistem merit dalam birokrasi yang berbasis Oke. pada kompetensi, kualifikasi, dan Baik. kinerja.